Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Safitri, NIM 220631100003 akan membuat routing statis untuk memenuhi tugas ACC modul 4 jaringan komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Adapun cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari kabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan router statis, dan router statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah tujuan, alat tujuan, dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Pengertiannya segitu saja, kemudian dilanjut dengan pembuatan routing statis menggunakan CLI. Di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita klik bagian PT router, kemudian masukkan 3 PT router. Setelah itu, pergi ke switch, pilih PT switch, dan yang terakhir ke end device, kita pilih PC. Taruh 2 PC di setiap satu switch. Sambungkan antar router menggunakan kabel cross. Router antar switch menggunakan kabel strap. Dan switch ke PC menggunakan kabel strap juga. Karena di router kedua sudah penuh portnya, jadi kita klik dulu icon router, kemudian zoom out, matikan router, pilih PT router NM1CFE, on-kan kembali, kemudian exit. Nah, jika sudah selesai semua, kita pergi ke icon router lagi, kemudian config, interface, fast ethernet 0/0 kita on-kan. 192, isi IP address-nya 192.168.3.1.1. Pas ada 1/0 on-kan juga, kemudian isi IP address 192.168.3.1. Pada router yang kedua,
Lakukan hal yang sama. IP address-nya kita isikan 192.168.1.2, FA1/0 kita masukkan 192.168.10.1. Pada fast Ethernet 2/0 kita masukkan 192.168.30.1. Pada router yang ketiga, fast Ethernet 0/0, masukkan IP 192.168.10.2 menyesuaikan router yang kedua. Router yang kedua pada fast Ethernet 1/0. Fast Ethernet 1/0 192.168.33.1. IP router sudah terisi, jadi kita masuk pada IP configuration pada PC, pergi ke config, maksudnya desktop, kemudian IP configuration. 192.168.3.2, 192.168.3.1. IP isi pada IP address, subnet mask, dan default gateway. Isi semua IP address pada tiap PC. IP ini mengikuti pada IP address yang ada di router di bagian terakhir. 30.1.2, 192.168.30.1. PC yang kelima 192.168.3.3.2, 192.168.3.3.1. Sudah selesai konfigurasi IP pada PC, kemudian kita klik icon router lagi, pergi ke CLI. Jika tampilannya seperti ini, kita enter saja, kemudian enable. Conf T, kemudian isi saja IP route. Ini isi IP address tiap router. 168 agar nanti bisa terhubung. Ini IP address pada router kedua. Masih pada router yang kedua, dan yang terakhir router yang ketiga. Enter, kemudian exit saja, pergi ke router kedua CLI dan enter.
enable conf d IP root router yang pertama 192.168.1.3.0 mas kita ulangi. Ini router yang ketiga. Tiga 255 255 255.0 192 168 10.2. Router yang ketiga CLI. Jika seperti ini kita exit saja. Conf d, kemudian IP root 192.168.10.3.0 255.255.192.168 10.1. IP root router yang kedua 192.168.30.0. IP root 192.168 10.0. Sudah selesai. Jika pertama biasanya gagal dulu karena belum terkonfigurasi. Ulangin saja, tidak apa-apa. Nah, ini sudah sukses. Ulangi sampai successful. Nah, di sini sudah successful, tinggal dari 1 ke 3. Sudah successful semua. Selanjutnya, routing statis menggunakan GUI. Caranya sama, kita buat topologi seperti yang tadi. Untuk IP-nya disamakan saja, kemudian kita pergi ke icon router pertama, kita pergi ke static, kemudian network, diisi network tujuan. Router tujuan 192.168 30.0, maksnya 255.255.255.0. Next hop 192.168.1.2. Hit 10.0. Tiga 3.0.
Kemudian di rotor kedua ke statik, kemudian networknya 192.168 3.0 255 255 next hop 192.168 1.1 33.0 10.2. Kemudian di rotor ketiga 192.168 3.0 di next hopnya 192.168 10.2 titik 1 30.0 10.0. Setelah selesai, kita tunggu beberapa saat. Kemudian coba ping sampai successful. Sudah successful, 2 ketiga. Sudah sukses juga dari 1 ke 3. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.